Tahukah kamu kalau bau hujan punya nama ilmiah? Atau bagaimana nasib matahari kita miliaran tahun dari sekarang? Hari ini kita akan membahas fakta-fakta unik yang terdengar sederhana, tapi menyimpan cerita luar biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini berkembang dan bisa memberikan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Bau hujan disebut petrichor. Saat hujan pertama turun setelah musim panas atau kemarau panjang, ada aroma khas yang langsung memenuhi udara. Segar, menenangkan. Seperti awal yang baru, aroma itu disebut petrichor. Istilah ini diciptakan oleh dua ilmuwan Australia, Isabel Joy Baer dan Richard Grenfell Thomas, pada tahun 1964. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Petra berarti batu dan ichor adalah cairan suci dalam mitologi Yunani. Secara ilmiah, bau ini muncul karena senyawa dari tanaman dan bakteri tanah, terutama bakteri bernama Actinomycetes. Saat hujan menyentuh tanah kering, gelembung-gelembung kecil terbentuk dan melepaskan partikel aroma ke udara. Dan menariknya, hidung manusia sangat sensitif terhadap bau ini. Mengapa? Karena selama ribuan tahun, hujan berarti kehidupan. Air berarti tanaman tumbuh. Tanaman berarti makanan. Mungkin tanpa sadar, otak kita mengasosiasikan bau itu dengan harapan. Matahari akan mati menjadi katai putih. Matahari, bintang yang memberi kita cahaya dan kehidupan, tidak akan bersinar selamanya. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakar hidrogennya akan habis. Ketika itu terjadi, matahari akan mengembang menjadi raksasa merah. Ukurannya bisa membesar berkali-kali lipat. Planet-planet terdekat seperti Merkurius dan Venus kemungkinan akan tertelan. Setelah fase itu, matahari tidak akan meledak dramatis. Ia akan melepaskan lapisan luarnya, meninggalkan inti panas dan padat yang disebut katai putih. Katai putih itu ukurannya kecil, tapi masanya hampir sebesar matahari sekarang. Sangat padat. Sangat panas. Lalu perlahan, ia akan mendingin selama miliaran tahun. Sulit membayangkan bahwa bintang yang setiap pagi kita lihat terbit, suatu hari akan menjadi sisa cahaya yang perlahan redup. Tapi itulah siklus alam semesta. Bahkan bintang pun punya umur. Perang paling singkat dalam sejarah. Kalau mendengar kata perang, yang terbayang biasanya konflik panjang dan penuh strategi. Tapi pada tahun 1896 terjadi perang antara Inggris dan Zanzibar yang hanya berlangsung sekitar 38 hingga 45 menit. Konflik ini terjadi karena perebutan takhta di Zanzibar. Inggris tidak menyetujui penguasa baru dan memberikan ultimatum agar ia turun. Ultimatum itu diabaikan. Pagi hari kapal perang Inggris mulai menembaki istana. Dalam waktu kurang dari 1 jam, istana hancur dan pihak Zanzibar menyerah. Perang selesai bahkan sebelum 1 jam berlalu. Bayangkan sebuah konflik internasional yang durasinya lebih singkat dari 1 episode serial TV. Sejarah kadang tidak selalu panjang dan dramatis. Kadang ia terjadi secepat kilat. Orka adalah lumba-lumba terbesar. Orka sering disebut paus pembunuh. Tapi secara ilmiah, orka sebenarnya adalah anggota keluarga lumba-lumba dan merupakan yang terbesar. Panjangnya bisa mencapai 9 meter dan beratnya bisa lebih dari 6 ton. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut pod dengan struktur sosial yang kompleks. Setiap kelompok punya cara komunikasi sendiri, seperti dialek berbeda. Yang lebih menakjubkan lagi, teknik berburu mereka sangat terkoordinasi. Ada yang bekerja sama untuk menciptakan gelombang guna menjatuhkan anjing laut dari es. Ada yang bergiliran mengejar mangsa sampai lelah. Orka bukan hanya kuat, mereka cerdas. Julukan paus pembunuh mungkin terdengar menyeramkan. Tapi sebenarnya mereka adalah lumba-lumba super, cerdas, sosial, dan strategis. Libya, 90% wilayahnya adalah gurun. Libya adalah salah satu negara paling kering di dunia. Sekitar 90% wilayahnya adalah bagian dari gurun Sahara. Bayangkan sebuah negara yang hampir seluruhnya adalah lautan pasir. Di beberapa wilayah, hujan bisa tidak turun selama bertahun-tahun.
Suhu siang hari bisa sangat panas, sementara malamnya membeku. Namun gurun bukan berarti kosong. Di bawah pasir tersimpan cadangan air purba yang telah terjebak selama ribuan tahun. Ada oasis yang menjadi pusat kehidupan. Bahkan terdapat lukisan batu prasejarah yang menunjukkan bahwa dulu wilayah ini jauh lebih hijau. Gurun mengajarkan satu hal, sesuatu yang tampak kosong, belum tentu benar-benar tanpa kehidupan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau kamu menikmati fakta-fakta seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.